Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika inna. Para kekasih Allah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalal Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah, selalu bertahmid memuji Allah atas nikmatnya yang kita terima 24 jam. Allah memberi nikmat untuk seluruh alam karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu yang punya, Rabb itu yang menjadikan, Rabb itu yang mengontrol, Rabb itu yang mengatur, yang menjaga, yang membuat kemaslahatan. Allah beri kita kemaslahatan, dikasihnya masjid. Datanglah ke masjid. Kita ke masjid dengan memenuhi panggilan Allah. Masjid ini kemaslahatan untuk kita. Alhamdulillah kita perlu bertahmid atas nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Nikmat yang paling besar adalah Rasulullah SAW yang membuka jalan untuk kita untuk mengenal Allah, membuka jalan untuk kita untuk mencintai masjid, membuka jalan untuk kita untuk mencintai salat berjamaah. Zaman Nabi Muhammad sudah sering dibilang yang datang salat berjamaah melebihi orang yang datang sembahyang hari raya di zaman kita. Maka orang itu berebut-rebut saf pertama. Banyak hadis tentang saf pertama. Saf pertama ini nilainya 3 kali ganda saf kedua dan seterusnya ke belakang. Tapi kita sekarang satu saf saja. Dulu orang berebut untuk meraih saf pertama. Subhanallah. Dalam hadis juga disebut, siapa ingin cepat datang ke masjid, bersaing datang ke masjid, ingin merebut saf pertama, ingin mendengar azan di masjid, ingin menjawab azan, namanya dalam hadis tahjir. Istilah yang belum meluas kita dengar. Tahjir itu sunnah Nabi, datang sebelum azan, dengar azan, jawab azan, doa sesudah azan. Dan doa antara azan dan qamat. Namanya apa? At-tahjir. Nah, ada teks hadisnya di sini, katanya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Hadis Sahih Bukhari nomor 2689, 2689 Sahih Bukhari. Kalau manusia itu tahu fadilat tahjir, mereka mesti musabaqah. Mesti mereka berkompetisi, bersaing. Lastabaku. Apa namanya? At-tahjir. Sembahyang berjamaah betul, penting. Tahjir juga betul. Nah, maaf ya. Tahjir juga penting. Tahjir itu apa? Datang sebelum azan berkumandang. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Kalau mereka tahu hikmah di balik tahjir itu, mereka mesti bersaing. Ingin datang awal. Dalam masa yang sama juga ada hadis mencela orang yang terlambat. Hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih. Apa katanya? Wala yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Maaf ya. Kalau mereka sering terlambat, kehidupannya akan serba terlambat. Tercicir. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah.
Orang tuh telat. Dia datang tapi telat. Apalagi yang tak datang. Tak datang zaman Nabi dipanggil namanya, diimbau, disiasat. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau kamu salat tengoklah kawan kiri kanan. Anak kah, menantu kah, saudara kah, jiran kah? Tengok ada tak dia. Kalau dia tak ada, nanti sudah salat pergilah ke rumahnya, tanya dia. Itu kata Umar bin Khattab. Kalau zaman Nabi dipanggil namanya. Zaman Umar, kata Umar, pergi ke rumahnya, tanya dia, Pak, tidak ada nanti bapak subuh tadi tidak ada bapak di masjid. Apa cerita bapak ini? Kalau dia sakit, kata Umar, kalau dia ada masalah, tolong dia mengatasi masalahnya. Kalau dia sehat walafiat, tidak ada masalah, tapi tidak datang, kalau kata Umar, bimbinglah dia, celalah sikapnya itu. Itu kata Umar. Kata anaknya Abdullah bin Umar, anak muda yang dididik Nabi dari kecil. Apa kata Abdullah bin Umar? Zaman kami dulu lah, katanya. Dia cerita sama sahabat nih. Kalau orang tuh tidak ada sembahyang Isya, sembahyang subuh itu pun tidak ada, dua-dua tak ada, orang itu akan jatuh statusnya itu, katanya. Subhanallah. Orang yang sembahyang Isya tak ada, subuh tak ada, kata Abdullah bin Umar, kami melihat statusnya sudah jatuh itu. Jangan dekati lagi. Ada ulama yang mengatakan tak usah dekati lagi itu, katanya. Orang itu sudah terjangkit virus, sudah terjangkit penyakit yang berbahaya. Baiklah ya. Jadi apa namanya tadi? Tahjir namanya ya. Tahjir, datang ke masjid sebisa-bisanya, seboleh-bolehnya sebelum azan berkumandang. Mungkin sempat sunat salat tahiyatul masjid, sempat baca seayat dua ayat. Khususnya di pagi hari, siapa yang datang ke masjid, kalau baca satu ayat Quran, dalam hadis Sahih Bukhari, nilainya seperti satu unta besar gemuk. Kemarin ditanya anak padang bolak ini, berapa harga kerbau di sana sekarang? Yang tahu dia katanya 25 juta. Mungkin ada yang di atas itu. Mungkin harga sederhana saja, 25 juta. Bapak baca Qul Huwallahu di pagi hari di masjid 4 ayat, nah dapat 100 juta. Dia pangkat ceritanya, satu hari Rasulullah pergi ke masjid. Pergi ke As-Suffah. Suffah itu tempat penampungan zaman Nabi. Orang yang tidak ada rumahnya, tidak ada keluarganya, tinggal di masjid. Namanya Suffah. Jadi pagi hari itu Rasulullah datang ke Suffah, macam kemah lah. Dia tanya sama orang yang tinggal di Suffah ini, kamu mau ndak pergi ke pasar, katanya. Pulang nanti kamu buat 2 ekor unta besar gemuk, gratis. Pergi ke pasar, pulangnya buat 2 ekor unta besar gemuk. Macam mana Nabi memikat hati ya, memikat hati sahabatnya. Kata sahabat, semua kami mau kalau yang gratis. Caranya begini, kata Rasulullah. Kamu baca Quran di pagi hari di masjid, 1 ayat, 2 ayat, 2 ayat itu nilainya seperti 2 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Pernah jumpa kawan dulu di Brunei. Dia baca 200-300 satu pagi. Sebelum sholat dia baca, sudah sholat dia baca, mesti ratusan dia baca. Dia tahu hadis ini. Ada pula jemaah itu yang dia khatamkan juz amma pagi-pagi. Tidak habis juz amma dia tidak keluar. Hitunglah berapa ayat juz amma itu semuanya. Amma yatasaalun, An-Naba, Abasa wa Ta'ala, At-Takwir, Infitar, Mutaffifin, Insyiqaq, Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyah. Bisa dihitung nanti. Termasuk waktu menunggu azan dan qamat ya.
waktu menunggu azan dan qomat, saya pernah hidup di tengah-tengah komunitas. Komunitas mereka kalau menunggu kamar itu semua pegang Quran. Semua pegang Quran. Pegang Quran. Sejam, bukan sejam, setengah jam. Mereka tunggu kamar setengah jam. Padahal di rumah sebelum ke masjid mereka sudah tahajud. Sudah ya. Apa namanya ini? Hadis-hadis yang mungkin jarang kita dengar, namanya apa? Tahjir, datang sebelum azan. Zuhur datang sebelum azan. Asar datang sebelum azan. Itu nomor satu lah ya. Nah, kalau kita lihat karya Imam Ghazali, nanti di hari akhirat manusia ada 3 kelompok katanya. Ada yang wajahnya seperti matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang. Bintang itu pun beda-beda kekuatan cahayanya. Orang yang datang sebelum azan, wajahnya nanti di sana macam matahari. Wow. Belum masuk waktu dia sudah siap, sudah datang sebelum azan. Orang yang datang pas azan atau sesudah azan, tidak telat, dia wajahnya seperti bulan purnama. Orang yang datang juga dia sempat takbiratul ihram bersama imam, itu dikira ya. Takbiratul ihram bersama imam itu dikira. Ada hadis mengatakan, siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak telat takbiratul ihram bersama imam, bebas dari azab kubur, bebas daripada kemunafikan. 40 hari salat fardu, takbir bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Orang dulu dikiranya. Nah, yang ketiga, orang yang dia bergabung dengan salat berjamaah tapi dia tidak telat. Yang telat atau tak datang tidak dibicarakan. Orang yang cahayanya seperti matahari, terangnya datang sebelum azan, siap sebelum azan. Orang yang wajahnya seperti bulan purnama, sesudah itu dia datang. Mungkin waktu azan dia di jalan, dia sempat sunat qabliyah. Orang yang wajahnya seperti bintang, dia mungkin tak sempat salat, tapi dia takbir bersama imam. Bukan telat, bukan terlambat dia. Nah, orang dulu kalau ada jemaah yang telat takbirnya, itu nanti sudah sholat, jemaah pergi ke rumahnya tuh, Pak, kok telat tadi Pak? Karena menurut ulama lagi, orang yang terlambat sholat atau tak datang sholat, itu banyak kasus dengan Allah. Banyak kasus. Dia terkasus. Yang tak datang tuh banyak kasus, yang telat tuh banyak kasus. Ini kalau kita cerita hadis Nabi, cerita Al-Quran, cerita perihal orang-orang yang saleh. Jadi apa namanya tadi? Tahjir namanya. Jim, ya, ra. Tahjir. Apa itu? Datang sebelum azan. Kita mendengar azan di rumah Allah, kita jawab satu-satu dan kita doa dengan tenang. Doa azan itu mendoakan Nabi. Ahati Muhammad, berilah kepada Muhammad itu al-wasilah, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi nanti di sana. Karena doa azan itu doa mendoakan Nabi, pulangannya hasilnya kata Nabi, halat lahu syafaati, layak mendapat syafaatku nanti. Hadis sahih tentang doa azan. Jangan kita waktu azan masih di rumah, masih di kamar mandi. Lama lagi nih ditunggunya 10 menit, 5 menit masih dapat nih. Itu minda-minda pemikiran macam itu tuh, kalau boleh ditukar ya. Saya mesti datang ke masjid sebelum azan. Meningkat, ada peningkatan ya. Maaf ya.
Ada gangguan sedikit ya. Baiklah. Tentang takbiratul ihram dibahas juga oleh ulama. Orang yang sempat takbiratul ihram bersama imam dengan orang yang telat takbiratul ihramnya, imam dah mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang baru Allahu Akbar. Itu kata ulama, orangnya rugi dan rugi. Kerugiannya tidak dapat dibayar dengan semua kekayaan dunia ini. Orang yang telat takbiratul ihram, imam dah baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baru dia Allahu Akbar. Orang tuh rugi dan rugi. Kerugiannya kalau diukur dengan uang, dengan emas dan perak, dikumpulkan uang sedunia dan emas dan perak dunia untuk membayarnya, tidak terbayar. Subhanallah. Begitu Islam melihat ya. Itu maka Rasulullah SAW sesudah salat subuh bangkit menanya, Fulan bin Fulan tadi ada? Fulan bin Fulan ada? Kata sahabat tak ada. Waduh. Orang itu sudah terjangkit virus itu katanya. Bacalah hadis ya, hadis sahih terkait salat, terkait salat berjamaah, terkait azan. Orang yang menjawab azan dalam satu hadis lain lagi dijawab dengan sempurna, dia dapat fadilat seperti orang yang azan. Hadis itu banyak. Ini ada hadisnya di sini, hadis Sahih Bukhari katanya. Lau ya'lamun nas ma fin nida wasafil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Kalau manusia itu tahu fadilat azan dan saf pertama katanya, mereka tidak bisa meraihnya kecuali harus ada giliran, kata BKM. Bisa didaftar dulu. Mereka mendaftar tuh katanya. Berebut ingin azan. Kalau tak ada jalan untuk meraih azan itu kecuali mesti cabut nomor, mereka akan cabut nomor katanya. Jadi ada seorang sahabat zaman dulu, ya Rasulullah, muadzin itu ngetop loh katanya. Kata sahabat, innal muadzinina yafdulunana. Muadzin itu ngetop. Muadzin memborong semua pahala orang yang datang. Kemudian semua yang mendengar suaranya, yang meliput suaranya, makhluk basah, makhluk kering, merespon azannya muadzin. Kata Bapak BKM kemarin katanya ini sampai ke Sabajor sana, kemana? Liputan suara azan masjid An-Nur, jauh. Semua yang mendengar suaranya itu katanya happy mendengarnya dan menjawab sadaqta katanya. Bana mei. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bana mei min pokoi. Pokok kelapa, pokok mangga, pokok rambutan. Bana mei lian katanya. Sadaqah katanya. Dia membenarkan. Subhanallah. Subhanallah. Dan dia mendapat pahala sebanyak orang yang datang. Orang yang menjawab di rumah juga. Mungkin ada orang yang dia sempat tak ke masjid karena sakit atau karena dia ada keuzuran, dia sholat di rumah tapi dia menjawab azan. Kita di rumah pun kita mesti menjawab azan juga. Menjawab dan berdoa sesudah azan. Bukan diam. Jadi dibiasakan kita dengan anak istri di rumah. Apalagi di sini masjidnya dekat. Suara mic-nya maksimal ya, penuh. Jadi pastikan ahli keluarga di rumah menjawab azan. Katanya di sini, lau ya'lamun nas ma fin nida. Kalau manusia itu tahu tentang fadilat azan itu, dan saf pertama dikaitkan dengan saf pertama juga ya. Kemudian tidak ada cara untuk mendapatkannya kecuali mesti cabut undi. Mereka akan cabut undi, cabut nomor. Subhanallah. Kemudian yang kedua tadi tentang tahjir. Yang ketiga tentang salat isya dan salat subuh.
Dia 3 dalam 1 nih. 3 yang disorot sini tentang azan, dan pertama tentang tahjir datang awal, dan tentang salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu keutamaan sembahyang isya dan subuh itu, mereka mesti memaksakan dirinya juga untuk datang walaupun merangkak kalau tidak mampu berjalan. Datang walaupun merangkak, matu garang, habwan. Kalau mereka tahu, sembahyang isya dan subuh lain nilainya, nilai ekstranya lain. Kalau bapak berniat nak datang sembahyang subuh, sebelum tidur niat besok sembahyang subuh, saya mau datang sebelum azan, nilai tidur bapak itu besar nilainya. Nilainya besar, nilai ibadat. Jadi orang yang tidurnya tidur ibadat. Maaf ya, subhanallah. Jadi nilai sembahyang subuh 2 kali sembahyang isya, padahal rakaatnya 2 ya. Apakah yang dalam hadis itu orang yang datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti beribadat 1 malam tidak tidur. Dan ini mesti diniatkan kata ulama. Kalau dia datang tapi tak berniat, tak tahu hadis, tidak dapat. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti tidak tidur semalam, baca Quran, sholat. Bisa sholat 1 malam non-stop. Bisa baca Quran non-stop. Orang dulu bisa. Orang sekarang yang bisanya mungkin berinteraksi dengan medsos bisa non-stop barangkali. Tapi berinteraksi dengan media jannah, media surga tidak bisa. Berinteraksi dengan media-media yang menjauhkannya dari kitab Allah bisa. Nauzubillah. Kita tidak tergolong lah ya. Apa maksudnya tadi? Orang yang datang sholat subuh berjamaah nilainya seperti beribadat 1 malam tidak tidur pak. Maka kalau dia tahu kata Rasulullah mesti datang walaupun merangkak. Orang dulu ada yang diusung ke masjid, diusung, ditandu oleh keluarganya. Ya, ayah kan tidak sehat. Sembahyang di rumah tidak apa, tidak sampai hati ayah mendengar hayya 'alal falah itu katanya. Hayya 'alal falah, rebutlah kesuksesan, kejayaan, keunggulan. Subhanallah, maaf ya. Ayah tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau ayah duduk di rumah. Bawalah ayah, dibawalah ayahnya oleh anaknya. Sholatnya sholat maghrib. Belum habis 3 rakaat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam sholat. Beberapa tahun yang lalu ada di Batu Sangkar ya, ibu-ibu yang tidak mau tercicir sholat berjamaah, terutama maghrib isya subuh. Kalau dia datang sembahyang maghrib tidak keluar sampai isya, dia tidak keluar. Itu ada nilai tersendiri dalam hadis. Ada nilai tersendiri dalam hadis, orang yang datang sembahyang isya dia terus ditunggu, dia datang maghrib ya. Orang yang datang maghrib dia tunggunya sampai isya. Itu ada nilai tersendiri. Ini yang diamalkan oleh ibu yang di Batu Sangkar. Dia meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu la ilaha illallah. Mereka wiridnya sesudah maghrib ada tahlil la ilaha illallah. Waktu itulah dia meninggal. Yang tadi meninggalnya waktu sholat maghrib. Yang ibu ini waktu bertahlil la ilaha illallah di rumah Allah, tahlil berjamaah dan tahlil sesudah sholat. Saya sempat kemarin ketemu dengan salah seorang keluarga. Kata ibu tuh, saya yang merebahkannya sesudah dia meninggal katanya. Saya di sampingnya antara 1 orang dengan ibu itu katanya.
Begitulah ya. Kalau mereka tahu fadilat sama isya dan subuh berjamaah itu, mereka mesti datang walaupun merangkak. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita perlu tahu ya, perlu ada ilmu tentang fadilat salat yang dua ini. Nilai datang sembahyang isya katanya dalam hadis itu separuh sembahyang subuh. Artinya apa? Kalau kita datang sembahyang isya berjamaah, datang sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuh nilainya seperti beribadat satu malam penuh, tak berhenti, non-stop. Sembahyang isya separuh, berarti 1,5 malam. Kalau sehari semalam itu 24 jam, satu malam itu contohnya 12, separuh dari 12, 6, berarti datang sembahyang subuh dan isya, nilai tambah ibadatnya seperti 12 jam tambah 6 jam, 18 jam. Memang senang nak dapat jannah, dapat surganya Allah. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku layak masuk surga kecuali yang tidak mau, katanya. Sahabat heran, man ya aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk jannah itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang akur, patuh, dapat jannah. Siapa yang tidak akur berarti dia tidak mau, kata Rasulullah. Jadi tentang sholat ini seharusnya kita kena akur lah ya. Jangan terlambat. Dalam hadis Muslim tadi, siapa yang terlambat, semua urusannya akan terlambat. Selalu disebut di pondok sama anak-anak, pelajarannya terlambat, nanti dia nak melanjutkan pekerjaan susah, dah tamat cari pekerjaan susah, nak mencari jodoh nanti susah, dapat jodoh yang tidak membantunya untuk merebut surganya Allah. Dampaknya besar. Dampak telat dalam salat berjamaah ini besar. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Orang itu kalau telat, nanti dia akan serba telat, akan serba terlambat. Semua aspeknya telat. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.